Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah sholat id yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah di pagi hari yang mendung ini mudah-mudahan bisa mendamaikan suasana hati kita. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Allah meringankan niat kita, Allah memudahkan langkah kita sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilannya, yakni menjalankan ibadah sholat Idul Adha di lapangan Masjid Islamic Center Denok yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga bersyukur pada Allah karena hingga detik ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencukupkan kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan, mulai nikmat yang paling kecil sekalipun sampai nikmat yang tiada tandingannya, yakni nikmat iman dan Islam yang masih melekat dalam sanubari kita. Oleh karenanya bukanlah suatu hal yang berlebihan manakala kita juga harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dalam artian menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya menurut kadar kemampuan kita masing-masing, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, karena sebaik-baik bekal kita kembali kepadanya adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas jasa beliaulah kita bisa mengenal Allah melalui agama Islam. Atas bimbingan beliau pula kita bisa bedakan perkara yang hak dan perkara yang batil. Hadirin jamaah salat id yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatannya berbahagia ini marilah untuk sejenak kita simak sebuah nasihat yang agung, sebuah nasihat yang sangat berharga yang pernah terucap oleh lisan mulia makhluk suci Allah, yakni malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bahwasanya yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Sahal bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, atani Jibril alaihissalam, telah datang kepadaku Jibril alaihissalam. Fakola, kemudian dia berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bi. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan 3 buah nasihat yang sangat berharga untuk umatnya. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, suatu saat engkau akan mati. Pada hakikatnya, pada dasarnya kita diberikan kebebasan oleh Allah sebebas-bebasnya. Kita jadi orang beriman silahkan, jadi orang kafir pun juga silahkan. Kita rajin sholat silahkan, tidak pernah sholat sama sekali pun juga silahkan. Kita diberikan pilihan oleh Allah, sabilillah atau sabilit tauhid. Kita pilih jalan Allah ataukah kita ikuti jalannya setan. Kita bebas memilih, tapi ingat, fa innaka mayyitun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa lagi diundur. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, seberapa banyak hartanya, tak satu pun bisa menolak ketika ajal itu tiba. Lantas apa yang kita bawa ketika kita menghadap Allah? Amalan terbaik apakah yang kita persembahkan ketika kita menghadap Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana keadaan manusia yang sudah mati. Di antara mereka banyak yang merintih, menyesal, mengadu, memohon kepada Allah. Qala rabbirji'un, hidupkan aku kembali ya Rabb. Kembalikan aku ke dunia lagi ya Rabb. Apa yang mau dilakukan jamaah? Seandainya permohonan tersebut dikabulkan oleh Allah, la'ali a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan ya Rabb. Agar aku bisa sholat yang dulu sering aku tinggalkan ya Rabb. Agar aku bisa kerjakan puasa yang dulu sering aku abaikan ya Rabb. Agar aku bisa menjauhi apa yang kau larang ya Rabb. Tapi apa jamaah, kata Allah, kala, sekali-kali tidak bisa, semuanya sudah terlambat. Kenapa? Wa mi waraihim barzakhun, karena di hadapan mereka ada barzah, yakni dinding yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kubur. Sampai kapan itu? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur, yakni hari kiamat. Hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah demikian, apakah kita masih yakin untuk hidup sesuka hati kita tanpa memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah, tanpa memperdulikan apa yang dilarang oleh Allah? Padahal kematian datangnya tiba-tiba, bisa kapan saja, sewaktu-waktu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tak seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan dan di bumi manakah kita akan dimatikan oleh Allah. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat sekali lagi, suatu saat engkau akan
mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nasihat yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuh. Cintailah siapa saja yang kau sukai, cintailah apa saja yang kau senangi, tapi ingat, fa innaka mafarikuhu, suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Kita bebas mencintai siapa saja, mencintai apa saja, bebas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawah, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada sesuatu yang diingini. Ada kalanya manusia itu cinta kepada istri-istri, minan nisa, bahkan pengen nambah lagi. Ada kalanya manusia itu